Halo pemirsa, senang sekali hari ini saya Dita Zulaika menemani Anda di Sinpo TV. Semoga selalu sehat dimanapun Anda berada. Tentunya dalam program kesayangan kita, Win Wonder Inspiration, karena kita harus hidup lebih baik. Pemirsa, hari ini senang sekali saya tidak hanya sendiri di studio kita, sudah kedatangan dua panelis hebat kita. Yang pertama ada Priscilla. Halo Priscilla, apa kabarnya? Halo, selamat pagi, baik. Luar biasa, cantik banget ya Priscilla hari ini ya. Terima Fresh kasih. Ya. Dan juga ada panelis kita, Kak Herlan yang sudah hadir di sini. Apa kabar Kak Herlan? Kabar baik. Alhamdulillah, semangat selalu Kak ya. Wajib semangat. Wajib semangat. Pemirsa, tidak hanya dua panelis, kita juga sudah kedatangan tamu spesial kita, salah satu motivator hebat Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pak Mindiarto. Selamat datang Pak Min. Oke, selamat pagi, good morning. Good pagi, selamat morning. Silakan duduk Pak Min. Iya. Wah. Pak Min, gimana nih kabarnya? Selalu baik, Aduh, selalu sehat. Selalu sehat ya, harus ya kalau Pak Min ya. Iya, mesti sehat. Semangat ya. Pemirsa, senang sekali hari ini kita sudah kedatangan dua panelis dan juga motivator kita. Dan kita juga akan membahas tema yang sangat luar biasa hari ini, motivasi gaya narkoba. Jangan kemana-mana, pemirsa, inilah Win Wonder Inspiration. Pemirsa, kita akan langsung mendengarkan nih motivasi dan juga apa sih pemaparan dari motivator kita, Pak Min tentunya, tentang tema motivasi gaya narkoba. Boleh langsung nih Pak Min, gimana menurut Bapak motivasi gaya narkoba? Judulnya menggelitik gitu ya. Iya. Artinya begini, hati-hati dengan motivasi gaya narkoba. Kita tahu narkoba itu kan sesuatu yang kurang baik lah ya, ketahuan. Maka perlu berhati-hati. Nah, iya. Narkoba ini juga sebuah ilustrasi yang bisa terjadi pada seseorang ketika menerima motivasi. Ya. Intinya motivasi itu sebetulnya ada dua. Yang satu adalah motivation practice dan satu lagi motivation systemic. Nah, motivation practice itu apa? Motivation practice itu adalah motivation yang seperti gaya narkoba itu. Jadi artinya ketika orang mendapatkan motivasi, wah langsung dari penakut jadi pemberani. Nah, kan gitu ya. Dari ragu menjadi pede. Nah, itu kan kayak narkoba itu kan. Sama kayak orang-orang narkoba begitu. Dari loyo-loyo langsung seger buger gitu kan. Nah, kemudian dari pemalu jadi malu-maluin. Ya. Kenapa? Karena ini sifatnya temporary. Jadi ketika seseorang mendapatkan sebuah motivasi dengan bantuan musik, bantuan motivator sendiri yang wah luar biasa antusiasnya itu, sehingga mereka akan langsung menyuntik adrenalin ya, menjadi seakan-akan dia jadi hero, jadi super. Kemudian sifat narkoba apa? Sifatnya kan temporary. Jadi setelah dapat motivasi telah menggebu-gebu ya 2-3 minggu kemudian loyo lagi. Tidur lagi, hilang lagi motivasi. It's the meaning motivasi gaya narkoba. Perlu nggak? Nah, kalau dikatakan motivasi gaya narkoba memang diperlukan yang sifatnya adalah inspiratif karena sifatnya kan praktis tadi. Nah, ada satu lagi keilmuan motivation itu yang sistemik. Apa itu sistemik? Contohnya bagaimana menyusun sistem karir atau career path. Itu kan motivation. Bagaimana orang bisa berkarir di perusahaan. Itu motivation. Bagaimana menyusun atau membuat modul training, sistem training gitu ya. It's motivation. Kemudian bagaimana merancang sistem remunerasi dan sistem bonus atau penggajian dan sistem insentif. It's the motivation. Ya. Kemudian bagaimana merancang sistem reporting yang tujuannya adalah untuk mendevelop kinerja. Jadi jangan sampai reporting itu menjadi beban. Nah, itu semua adalah sebetulnya bagian daripada motivation yang disebut dengan motivation systemic. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ketika motivation yang tadi praktis itu, ketika seseorang menggebu-gebu, luar biasa giatnya, ketika orang itu berhenti, ya, maka motivasinya akan dibawa oleh orang itu kan. Karyawan yang tinggal itu tidak menikmati lagi.
gitu ya kira-kira. Tetapi kalau motivasi sistemik, karena sifatnya dalam buku manual, buku petunjuk atau blueprint atau yang disebut dengan buku SOP gitu ya. Maka ketika ada pimpinannya tersebut yang keluar akibat motivasi, buku ini bisa diteruskan oleh orang penggantinya selanjutnya, sehingga yang disebut dengan sistemik gitu. Ya, nah itulah kira-kira. Nah pertanyaan, apa sih tujuan motivasi? Ya pasti tujuan motivasi adalah mendongkrak produktivitas. Tidak ada lain. Tujuan motivasi mendongkrak produktivitas. Nah, hanya saja tentunya definisi buat kami nih orang-orang lapangan yang sehari-hari, pengertian produktivitas di sini berbeda sekali dengan produktivitas orang-orang produksi. Produksi kan input, proses, output gitu ya. Iya. Kemudian apalagi sih biasanya ada lagi slogan-slogan. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Nah, dalam kaitan tersebut salah tidak, silahkan kita. Tapi saya ingin coba memperdalam dalam kaitan begini, bahwa mendongkrak produktivitas itu adalah tidak cukup hanya motivation, karena produktivitas itu adalah motivation kali ability. Ya, motivasi dikali dengan kemampuan. Nah, seseorang yang dimotivasi dengan praktis tadi, motivasi praktis itu baru dari aspek motivasi saja. Penakut jadi pemberani. Tapi orang bodoh nggak jadi pinter. Paham ya? Iya. Nah, orang bodoh dan pinter itu adanya di ability. Jadi perlu juga pelatihan-pelatihan yang meningkatkan dia punya ability. Jadi productivity akan tercapai kalau orang motivation dan ability. Jadi jangan sampai orang dimotivasi dari pendiam berani ngomong, tapi ngomongnya ngaco itu loh. Ngomongnya asbun, modal nekat. Yang diomongin nggak nyambung gitu loh kan. Kan ini bahaya. Nah, agar omongannya tersebut nyambung, jawabannya nyambung dan benar, adanya di ability. Knowledge, skill ditambah di situ. Oke? Ya. Oke. Wah, luar biasa ya pemaparan dari Pak Min ya. Gimana nih panelis kita tentang motivasi gaya narkoba ini kan? Ternyata motivasinya dipecah menjadi praktis dan juga sistemik ya Pak ya. Iya, iya. Gimana menurut Kak Herlan Kak? Luar biasa ya, karena memang terkait dengan motivasi ini banyak yang kemudian merasa sesuatu harus dikejar. Iya. Nah, tadi ada dua yang sistemik dan kemudian Praktis. Nah, ini menurut saya sesuatu yang mungkin orang mengertinya hanya ya motivasi is motivation saja gitu. Nggak pernah kenal yang namanya motivasi sistemik kemudian ataupun praktis. Menurut saya ini luar biasa. Kalau dari Priscilla Sangat sendiri, mencerahkan lah. pastinya Kak di sini ya. Kalau Setuju, Priscilla? sepakat juga dengan pendapatnya Kak Harlan ya. Jadi kita jarang banget nih Pak dengar motivasi itu dibagi dua jenis selama ini gitu kan. Karena kan kalau yang kita lihat di televisi ataupun di media-media, motivasi itu ya hanya meningkatkan semangat gitu. Goalsnya bukan productivity kayak gitu. Nah Pak Min seperti biasa Pak Min ya, kita sudah menyiapkan amplop nih buat Pak Min. Tapi amplop kali ini berbeda. Beda ya. Dalamnya pertanyaan, bukan yang lain. Dalamnya bukan Iya. angpau ya, bukan duit ya. Bukan angpau. Pak Min di sini ada 4 amplop yang sudah disiapkan oleh para panelis. Bapak boleh pilih nih mau warna yang mana duluan? Ya kebetulan yang panelisnya menggunakan dress merah ya, agak merah merun, saya pilih merah deh. Oke. Amplop yang pertama warna merah dari Kak Priscilla. Masih disegel ya? Enggak beda dong ya, beda acaranya ya. Oke. Kayak pageant banget ya. Oke, kita buka dan kita lihat amplop warna merah. Dilihatkan dulu Kak Priscilla ke pemirsa Oke. yang ada di rumah. Real ya, tuh real. Pak Min juga belum tahu ya Pak. Oke, Semoga sudah aja. cukup? Oke, baik, sudah cukup. Sudah siap Pak Min? Waktunya 30 detik Masih sudah siap, ya terus, Pak. ready. Oke, siap Pak Min. Pertanyaan dari amplop merah yang pertama. Apakah motivasi selalu dibutuhkan oleh semua orang agar dirinya menjadi lebih bersemangat dalam kehidupannya? Oke. Apakah dibutuhkan selalu? Ya, pastilah motivation dibutuhkan setiap orang. Hanya saja motivation kan ada dua spirit. Satu yang disebut inner motivation hanya terjadi kurang lebih di 10% orang tanpa ada faktor eksternal, dalam dirinya sendiri sudah punya jiwa spirit memotivasi dirinya sendiri. Saya harus lebih baik, saya harus lebih disiplin, saya harus bekerja
optimal, saya harus tepat waktu dan sebagainya. Itu motivation internal, tanpa perintah dari luar dia akan bekerja yang terbaik. Nah, sisanya yang sekitar 85% sampai 90% itu motivation karena faktor eksternal. Eksternal siapa? Ada pemicu dari luar. Entah sistem perusahaannya, entah karena peraturannya gitu ya. Contohnya kalau di dalam perusahaan kan sering terjadi terlambat masuk kerja, hilang uang makan. Iya. Nah, itu kan peraturan tuh. Itu eksternal faktor. Iya. Tapi kalau internal faktor tanpa ada itu dia akan tetap on time. Nah, ya jadi kemudian kalau mencapai target tertentu akan mendapatkan sebuah insentif. Itu adalah eksternal faktor. Tapi ada juga orang yang internal faktor tanpa ada sistem itu pun dia akan bekerja all out, bekerja habis-habisan. Itu internal faktor. Hanya saja yang internal ini cuma 10%. 90%-nya itu mayoritas orang akan termotivasi secara umum karena faktor eksternal. Nah, eksternal bisa lingkungan juga, bisa keluarga, ya, bisa karena agama, bisa karena situasi dan sebagainya. Jadi diperlukan, diperlukan. Baru tahu juga ya aku ya, eksternal internal ya. Ternyata yang lebih gede itu eksternal justru Bapak ya. Iya. Wah. Gimana Kak Priscilla? Setuju juga, mungkin karena kita manusia tuh terbiasa terpicu kalau ataupun bergerak kalau ada suatu dorongan gitu ya Pak dari luar. Mungkin ke hati kecil ataupun diri kita pribadi tuh kurang gitu ya dorongannya kalau misalnya nggak ada dibantu dari luar. Iya. Terima Dan kasih. dorongan itu biasanya ada dua. Apa Ada tuh, Pak? faktor reward, hadiah, iming-iming, atau ada faktor punishment atau ancaman. Oh, baru bekerja bener itu ya. Oke. Baiklah, kita akan mendengarkan pertanyaan kedua dari Baik. Priscilla. Pertanyaan kedua. Seberapa lama efek atau dampak seminar motivasi pada diri seseorang untuk menjadi lebih bersemangat? Oh, efeknya Dampaknya nih, ya? Pak. Ya kembali, kalau seminar atau workshop yang sifatnya motivation practice, ya pendek. Bisa saja selesai waktu seminar menggebu-gebu, nyampe ke rumah udah loyo. Kan begitu ya? Tapi bisa juga yang umurnya sehari, 3 hari, mungkin seminggu, 2 minggu, bahkan mungkin sampai 3 minggu ada. Ya, atau maksimum sebulan ada. Nah, kenapa? Karena peranan perusahaan kadang-kadang sudah tidak terlibat setelah ikut seminar dianggap selesai. Padahal di dalam seminar itu kan ada kiat, ada pesan, bahkan mungkin ada PR atau tugas yang perlu dipantau. Oke Pak Min, tahan sebentar Pak Min jawabannya ya. Karena kita akan rehat sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Win Wonder Inspiration. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dita Zulaika tentunya dalam program Win Wonder Inspiration. Hari ini dalam tema motivasi gaya narkoba. Kita akan melanjutkan lagi di sini bersama dua panelis kita, ada Priscilla dan juga Kak Herman. Kak Herlan, sorry. Akunya jadi bingung nih gara-gara Pak Min ya di sini. Ceria banget soalnya Pak Min hari ini ya. Membahas banyak banget tentang motivasi Bapak ya. Kita akan melanjutkan lagi Bapak di pertanyaan nomor 3. Lanjut Kak Priscilla. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak Min dari amplop merah. Adakah motivasi dari dalam diri yang dapat dikembangkan agar tidak bergantung dengan motivasi eksternal? Wah, ini kembali lagi nih Pak, internal dan Silakan, eksternal. Pak Min. Motivasi internal dan eksternal tadi atau praktis dan sistemik tadi ya, dua hal yang saling berkait. Ya saya kan motivation praktis atau dari internal akan sangat mendorong sekali spirit kerja, antusiasme, determinasi agar bisa mencapai sesuatu goal. Yang disebut dengan motivation eksternal gitu ya, itu adalah sebuah sistem sendiri yang membantu mengarahkan agar motivation itu seiring selaras. Jadi keduanya dibutuhkan internal dan eksternal. Karena kenapa? Kadang-kadang kan setiap orang memiliki sebuah wacana yang berbeda. Bisa saja kalau hanya mengandalkan internal ya sesuai kebutuhan individu. Tapi kalau eksternal biasanya kan memikirkan sebuah kebutuhan yang sifatnya lebih luas. Kepentingan departemental atau kepentingan perusahaan secara besar. Sehingga motivation kita juga menuju ke arah sesuai dengan visi misi perusahaan. Jadi dua-duanya diperlukan. Oh, yes. Sudah terjawab Kak.
Sudah tentu saja. Luar biasa Pak Min ya. Pak Min, kita masih ada sisa 3 amplop berarti ya. Ya. Sekarang berarti Kak Herlan nih yang Bapak harus pilih dulu mau warna yang mana sebelum Kak Herlan Ini tanya. lagi rusuh sama partai ini, saya mencari warna yang tidak ada warna partai. Yang mana kira-kira, Pak Min? Ya udah cari yang tengah aja lah. Nah, Warna saya nggak hijau. nyebut warna. Warna hijau ya, Pak Min ya. Iya. Oke, perlihatkan dulu ya. Masih tersegel seperti Kakak Priscilla tadi ya. Dan isinya tetap pertanyaan, bukan angpau. Berharapnya ampau Pak ya. Kita perlihatkan dulu nih Kak Herlan kepada pemirsa di rumah. Pertanyaan, ada 3 pertanyaan ya tetap ya setiap amplopnya. Ada 3 pertanyaan. Oke. Oke. Pertanyaan dari amplop hijau, Pak Min. Ya. Siapakah yang memegang peran menjadi motivator dalam lingkungan keluarga? Silahkan, Pak Min. Siapakah yang memegang peranan penting dalam keluarga? Biasanya adalah orang yang menjadi panutan atau yang dituakan atau yang kita hormati. Bisa saja kalau pria mungkin bisa istrinya, ya, atau bisa juga kalau keluarganya lebih besar bisa juga orang tuanya gitu ya, atau bisa juga kakaknya, tergantung status orang tersebut kembali ya kalau dalam keluarga. Bisa juga hal-hal tertentu mungkin bisa kalau kita sudah keluarga cukup mapan cukup lama, bisa saja yang motivator itu anaknya. Nah, contohnya, wah, saya mesti cari duit abis-abisan deh. Saya ingin nyekolahkan nih. Itu kan karena faktor anak. Ingin menyekolahkan anak ini agar bisa studi ke luar negeri atau dapat beasiswa dan sebagainya. Jadi motivator tuh sebetulnya ya bisa setiap orang individu di dalam keluarga memiliki peran masing-masing. Nah, tinggal goalnya apa? Nah, goalnya apa? Oke. Baik, luar biasa. Pak Min. Keren, mantap. Yang kedua, pertanyaannya, ya ini mungkin juga dirasakan oleh hampir mayoritas orang. Apakah motivasi selalu menjadi hal utama dalam kehidupan berumah tangga agar harmonis dan tahan lama tentunya? Harus tanya nih sama senior kita. Iya, kan? itu dia makanya pengalaman sudah panjang Betul berkeluarga. sekali. Silakan Pak Min. Gimana Pak? Begini, jadi kalau orang menikah ini kaitannya dengan keluarga ya, biasanya kan kalau ditanya nih, entah di depan penghulu, depan ustadz, atau di depan kalau pendeta ya Nasrani depan pendeta, atau depan pastor, atau Buddhis nanti depan bante gitu ditanya, berapa apakah Anda sungguh-sungguh mencintai pasangan Anda gitu. Jawabannya ya, pasti jawabannya. Berapa persen? 100%. Gitu kan. Ini nyaris umum jawabannya seperti itulah. Saya ingin mengatakan bahwa itu bullshit lah. Omong kosong ya. karena ditanya di depan publik 100%. Kenapa? Karena justru fungsi ketika dia menikah itu, fungsi menyempurnakan pernikahan itu adalah kan ada hal yang lebih tinggi daripada pasangan itu. Lebih tinggi dari spiritu siapa? Ya Gusti Allah atau Tuhan gitu loh. Justru ketidaksempurnaan itu akan disempurnakan oleh iman dia gitu loh. Jadi kalau ketika ditanya kalau berapa persen cinta Anda, kalau yang jawab 70%, 50%, itu yang jujur. Yang 100% itu nggak jujur. Kenapa? Karena kalau bicara cinta, kan cinta ini bukan hanya sekedar love to my wife atau my husband. Cinta juga ke orang tua, apakah menjadi hilang? Cinta kepada anak, apakah menjadi hilang? Cinta sama kakak adik, apa jadi hilang? Cinta sama agama kita apa jadi hilang? Kan enggak. Sebetulnya kan tinggal separuh itu cintanya. Jadi apakah ikut merekatkan? Yes. Tapi memang kalau kita sadar ada di atas sana yang iman kita ya mempercayai itu, bahwa sebetulnya itu yang akan merekatkan kita. Bahwa kita tuh pasangan yang tidak sempurna, maka akan disempurnakan oleh iman dan kepercayaan kita gitu loh. Maka akan menjadi long lasting, harmonis. Wow, luar biasa Pak Min. Wah, ini keren sekali ya motivasi pagi hari ini. Pertanyaan dari amplop hijau yang terakhir Pak Min. Bagaimana bila dalam lingkungan keluarga terdapat seseorang yang sudah tidak termotivasi? Gimana tuh Pak? Itu sifatnya kan baru judgment ya. Betul. Judgment. Kamu nggak ada motivasi itu. Karena kita tidak bisa menggali why-nya. Kenapa dia seperti begitu? Maka sebetulnya motivation itu lebih ke arah kalau di dalam dunia people development kan ada orang perlu di training. Training kan yang
yang digoyang tuh otaknya. Dari tidak tahu jadi tahu, nggak ngerti jadi ngerti gitu kan. Kemudian ada lagi training yang digoyang adalah skillnya, raganya, jadi terampil gitu kan, tidak terampil menjadi terampil. Jadi itu yang disebut dengan coaching kan. Ya, tidak ahli menjadi ahli. Tapi ada lagi orang tahu bisa tapi tidak mau. Itu yang digoyangkan hatinya. Yang disebut dengan counseling. Jadi ketika ada dalam keluarga orang ini nggak termotivasi, sebetulnya kita butuhkan counseling, bukan butuh training, bukan butuh motivation, bukan butuh coaching, butuh counseling. Nah, ini pendekatan seperti ini yang kadang-kadang tidak difahami bahwa semua motivasi, belum tentu. Dia sudah tahu, dia sudah ngerti, dia sudah bisa, cuman ya nggak mau. Why nggak mau? Karena ada sesuatu resistensi, ada sesuatu hambatan, ada sesuatu yang tidak nyaman diri dia untuk melakukan, atau ada sesuatu yang menurut dia ngapain juga begini, gitu ya. Jadi butuh counseling. Nah, makanya di dalam motivation tujuannya adalah mendongkrak produktivitas. Kan tadi saya sudah bicara tentang motivation dikali ability. Semangat dikasih kemampuan. Mampu doang nggak semangat ya percuma. Semangat doang nggak mampu ya kan percuma itu. Nah, ada lagi yang disebut dengan efektif kali efisien. Jadi motivation itu meningkatkan produktivitas itu ada efektif kali efisien. Artinya apa? Sasaran utama yang menjadi prioritas. Efektif. Saya tidak efisien kali efektif, tapi efektif kali efisien. Jadi efektif sasaran yang menjadi utama untuk kita capai. Bagaimana supaya sasaran ini kerja secara efisien. Efisien orientasinya biasanya dengan biaya dan waktu. Tapi sasaran menjadi penting. Yang sering sekali kan orang cari gampang bukan cari benar. Betul. Sebetulnya kan harusnya cari yang paling benar dengan cara yang paling gampang. Cara yang paling mudah. Jadi efektif kali efisien. Kedua lagi berkaitan tadi dengan family adalah sebetulnya quantity kali quality. Itu juga meningkat produktif. Nah, ketika ditanya seseorang, umpama ibu, berapa jam sih sehari ketemu anak? Sehari bisa 4 jam ketemu anak. Kalau Sabtu Minggu full buat hari anak, gitu kan, kira-kira begitu ya. Jadi secara kuantitas tinggi. Ketemu dengan anak tinggi, kuantitas satu hari 3 jam, tambah Sabtu Minggu, 24 jam dan seterusnya. Tetapi nggak ada quality pertemuan itu. So what? Perilaku anaknya tetap begitu, ya bandel tetap bandel. Kenapa? Setiap ketemu bukannya kasih, bukannya berbaik hati, bukannya mengedukasi, tetapi diomeli terus itu tiap ketemu. Kan itu nggak no quality gitu. No quality. Jadi quantity dikali quality ini penting. Jadi bukan berapa jam saya bersama anak, tapi berapa jam dan bagaimana kualitas pertemuan anak. Nah, di dalam pekerjaan juga sering begitu. Tiap hari meeting, pagi meeting, sore meeting. Tapi tetap punya tim amburadul gitu. Karena apa? Karena yang ketika pertemuan itu yang dibahas nyalahin anak buah terus. Ngomelin anak buah terus. Lu bego, lu bodoh, lu tolol, lu terus. Tidak ada faktor edukasi. Nah, ini quality edukasi itu. Bukan jumlah pertemuannya berapa jam, tapi setiap pertemuan itu kualitas apa yang kita berikan. Quantity kali efek. Dan keempat adalah ada yang disebut dengan knowledge kali experience. Ya, knowledge doang. Ada orang yang kadang-kadang sangat egosentris. Wah, saya pendidikannya S2, S3. Wah, itu kan knowledge. Ya, kemudian ada lagi, saya sudah kerja nih 20 tahun, saya kerja 15 tahun. Kamu baru kemarin mana tahu. Wah, itu egosentris terhadap experience. Gitu ya. Sebetulnya kalau kita sebagai motivator atau sebagai leader, dua-duanya dibutuhkan. Knowledge adalah membawa kita pergi menuju kemana. Nah, gitu ya, ada arah where we go, kemana kita. Experience, how to do-nya. Bagaimana saya harus bertindak. Kadang-kadang ya ilmu dengan tindakan kan bisa berbeda ya. Betul. Karena ada faktor situasional. Ya, ilmunya satu, textbooknya satu, lingkungan berbeda, kondisi berbeda, maka ini experience akan berbicara. Gitu ya. Oke, rasanya itulah udah 3 menit. Luar biasa, hari ini kita belajar banyak rumus. Makasih Mbak Min. Keren. Menurut Kak Herlan sama Priscilla nih, gimana pembahasan kita tentang pertanyaan yang ada di amplop hijau tadi ya? Apa aja yang bisa dipetik?
Banyak banget ya tentunya. Kita berasa lagi kelas matematika. Karena banyak rumus yang kita dapatkan. Banyak perkaliannya ya. Tapi ini versi tidak hitung-hitungan. Jadi lebih greget dan lebih mengena ke hati gitu rasanya Pak Min. Mungkin habis ini pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan rumusnya untuk diimplementasikan Pak ya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ada rumusnya. Iya. Ada rumusnya. Semua tuh sebetulnya ilmiah. Oh. Ilmiah. Jadi bagaimana bersikap dan juga bagaimana salah satunya seperti pertanyaan tadi membuat keluarga itu harmonis, itu ada rumusnya Pak ya? Iya. Kalau mau tahu rumusnya berarti harus ketemu sama Pak Min ya berarti. Ada motivasi yang lain ya. Empat mata kayaknya. Siapa nih yang lagi mau berumah tangga butuh rumusnya boleh hubungi Pak Min langsung Pak ya. Kalau Priscilla sendiri gimana Priscilla dari pertanyaan ini? Apakah menurut kamu sejauh ini dari tema kita motivasi gaya narkoba ada hal yang bisa membuka pikiran kamu? Mungkin kalau dari topiknya sendiri cukup relevan ya Pak. Jadi gak hanya bahas kenapa sih orang tuh bisa pakai narkoba, tapi kita juga bahas motivasinya apa dari lingkungan eksternal internal, dari jenis kegiatannya dia, apakah berproduktivitas atau tidak gitu ya Pak. Jadi rumus-rumus yang Bapak berikan sangat relevan sih. Ini sangat daging loh teman-teman Gen Z dan milenial ya kalau nonton. Thank you ya Priscilla. Benar kata Sama-sama, Priscilla Kak Dita. pemirsa, ini sangat daging. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap pantengin Win Wonder Inspiration. Halo pemirsa Sinpo TV, masih bersama saya Dita Zulaika tentunya dalam program Win Wonder Inspiration. Masih juga bersama dua panelis kita di sini, ada Priscilla dan juga Kak Herlan, dan tentunya ada Pak Mindiarto. Iya. Kita akan mendengarkan lagi nih Bapak pemaparan tentang pertanyaan yang ada di amplop Pak ya, tentang tema kita hari ini ada motivasi gaya narkoba. Oke, kita langsung aja ke Kak Priscilla. Oke Pak Min, sekarang ada 2 amplop di depan saya. Ya, udah yang kuning aja deh. Kayaknya sih Yang kuning. Yang lagi heboh yang kuning-kuning. Itu dia Pak. Tadi banget ini Pak ya. iya kan? Tadi saya mau tanya Pak, mau yang pohon atau segitiga? Iya, aduh. Tapi Aduh, beda bahaya ya banget Pak. ini. Ya, kembali lagi teman-teman. Saya ambil pertanyaannya. Oke, kita akan seperti biasa melihat lagi 3 pertanyaan dari panelis kita. Diperlihatkan dulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Cukup rupanya. Baik siap Pak Min, selalu siap ya. Pertanyaan pertama Bapak. Dapatkah kita mendapatkan motivasi dengan cara bergaul dengan teman-teman seprofesi? Bergaul ya. Ini Pak, terkadang kan orang nggak mau temenan ya sama teman kantornya. Jadi cuma sebatas teman kerja aja, rekan kerja. Karena takut ada kejadian yang traumatik atau apa, banyak teman kantor. Gitu. Kompetisi salah satunya. Gimana menurut Bapak, Pak? Gini loh, competition itu ada 2 ya, ada eksternal dengan internal ya. Jadi internal diri kita bagaimana berkompetisi dengan diri kita sendiri. Saya ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kemudian juga hasil yang lebih baik itu kan perlu di-compare dengan pihak eksternal. Lebih baiknya saya dengan orang lain seperti apa. Buat saya baik, ketika di-compare dengan orang lain kan belum tentu jadi baik. Nah, betul. jadi pertanyaan apakah motivasi bersama rekan segala perlu? Saya bilang perlu, selama tentunya dengan sebuah kaidah-kaidah sehat. Kemudian tujuan kompetisi itu jangan seakan-akan tanda petik loh ya. Kompetisi itu kan seperti pertarungan. Lu kalah, gua menang, atau gua kalah lu menang gitu. Tapi kalau competition itu misinya adalah sebagai skill improvement atau sebagai people development kan sangat baik. Jadi artinya saya berkompetisi bagaimana bisa lebih baik, tinggal proses growingnya gitu ya, atau proses improvementnya berapa tinggi. Jadi apa perlu? Nah pertanyaan dengan siapa? Sebetulnya kan perlu dengan orang yang lebih hebat dari kita. Jadi kalau saya tidak bisa berkomunikasi atau berkomunitas dengan pihak luar, ya saya kan seakan-akan menjadi orang pinter di antara orang bodoh kan. Betul. Kan lebih baik menjadi orang bodoh di antara orang pinter. Benar. Nah untuk mengetahui itu berarti kan saya harus berkomunikasi atau berinteraksi atau bersosialisasi dengan pihak luar. Jadi sangat penting punya teman di luar, karena siapa tahu, dan bukan siapa tahu lah, saya yakin
yakin bahwa di atas langit masih ada langit itu ya. Jadi ketika saya punya keilmuan hebat di bidang tertentu, belum tentu hebat di bidang lain kan. Nah, belum tentu hebat di bidang lain ini adalah dengan pihak luar, dan itu menjadi ya, menambahkan ke kita menjadi sebuah kelengkapan. Ya, kelengkapan dalam hal pengetahuan ya. Kayak saya sendiri kalau bicara tentang basic experience itu, pengalaman. Ya saya malang melintang dunia selling, dunia distribusi, dunia service, dunia marketing, rasanya lumayan itu ya. Tapi apakah saya berhenti di situ? Enggak. Saya tuh masih belajar ilmu-ilmu lain yang di luar ini tapi melengkapi. Contohnya saya belajar grafologi, ilmu tentang membaca tulisan tangan. Ini kan melengkapi ketika saya harus atau face reading, membaca wajah itu, karakter wajah dari itu kan sebetulnya tidak related erat dengan kegiatan sehari, tetapi memberikan sebuah nilai tambah. Ya, nah jadi sangat berguna, sangat penting. Ya. Setiap harinya harus improve diri ya Pak ya. Yes. Berkompetisi juga secara sehat Kak Priscilla. Tuh, asal Iya. jangan sering-sering berteman dengan sama-sama pengguna narkoba ya Pak ya. Kalau itu jangan sampai ya, bahaya. Jadi negatif ya nanti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Kak Dita. Betul. Baik, pertanyaan kedua. Apakah motivasi dari teman akan berdampak lebih kuat daripada pakar motivasi? Wah, posisi Pak Min ini. Iya, gimana nih Pak? Ya, begini. Berguru tuh kalau kita belajar ya, berguru ada dua hal yang menjadi fondasi pemikiran. Satu, ilmu yang benar. Dua, dengan guru yang benar. Karena ilmu benar, guru salah. Salah. Contohnya. Kitab suci semua umat sama kan ya? Sama artinya kan yang muslim ya kitab sucinya itu, yang Nasrani ini, yang semua kan semua kitab sucinya sama. Tapi gurunya salah. Prakteknya kan jadi salah di bawah itu. Betul. Jadi ilmunya benar, mungkin gurunya salah. Nah, di dalam hal demikian motivasi juga sama. Kita perlu memiliki sebuah spirit motivasi, ilmu motivasi yang benar. Tetapi juga perlu belajar kepada guru yang benar. Jangan motivation, contoh gini loh. Wah, memotivasi orang hidup harus kaya, wah hidup sukses, kekayaan melimpah, wah itu kan motivasi, itu kaya. Tapi dia sendiri rumah masih nyicil, mobil masih kurang representatif. Bagaimana memberikan spirit orang suruh kaya, dia sendiri belum kaya gitu loh. Contoh ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu. Jadi perlu kemudian tinggal pilih guru yang tepat dan ilmu yang tepat. Kak Priscilla jangan sampai salah pilih guru ya. Iya. Nanti mau belajar balet ternyata gurunya guru vokal. Kan gak nyambung juga. Nah, harus tanya dulu, makanya konsultasi Iya. personal Ya, nih ke Pak kesembung. Min. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Kak Priscilla. Baik, pertanyaan ketiga. Bagaimana dalam lingkungan pergaulan introvert dapat bisa saling memotivasi Pak? Jadi kalau sama-sama pendiam, malu-malu kucing, nah gimana tuh Pak? Oke. Aku nih, Pak, Nah, introvert. kita sudah bahas ya soal introvert ya beberapa sesi sebelumnya. Jadi introvert itu perlu sekarang kita bukan ubah mindset ya, updating knowledge lah ya. Kalau updating bahwa yang disebut introvert itu bukan berarti orang itu pendiam. Introvert itu banyak orang introvert yang bawelnya nggak ketulungan gitu. Ya, jadi sesama orang introvert kalau ketemu ya sebetulnya bisa saling memotivasi. Hanya karakter yang muncul atau behavior yang muncul orang introvert itu tidak nyaman ketika berbicara hal-hal yang sifatnya private, hal yang pribadi. Nanyain, gimana keluarga kamu? Kamu umur berapa sekarang? Udah nikah belum? Nah itu kan private ya, private. Dia tidak nyaman kalau diajak berbicara seperti itu. Betul itu introvert. Tetapi apakah dia pendiam? Belum tentu. Dia bisa saja ceriwis, cerewet. Nah, maka ketika pertanyaan apakah sesama introvert itu bisa saling memotivasi? Bisa. Dan biasanya juga pasti orang introvert memang ada faktor apa ya? Mesti dipukul dulu gong baru bunyi lah. Gitu ya, mesti ada yang memulai lah ya. Nah, ketika sudah mulai ya buktinya apa? Coba di reuni ya, kalau dikumpul-kumpul itu 3 jam kan kurang ya. Apalagi gosip Pak ya. Apalagi gosip, padahal isinya orang introvert semua ya. Iya betul. Salah satunya saya juga nih Pak, saya introvert nih Pak.
Tapi bisa kok ceriwis ya di depan pemirsa tentunya ya. Itu buktinya udah ceriwis ya, tapi Iya. merasa introvert ya. Iya. Kalau MBTI-nya sih seperti itu. Padahal aku ngerasa kayaknya aku ekstro ya. Mungkin ada penilaian yang lain Pak ya. Iya, Sepertinya kita akan lanjut ke amplop yang terakhir nih Kak Herlan. Oke, kita lanjut Wah, ke yang terakhir. ternyata udah yang terakhir Pak ya. Nggak Iya. kerasa ya dari Iya. tadi ya, karena obrolannya sangat seru sekali. Masih kosong. Ini kita buka bareng-bareng teman-teman. Masih full, ada 3 pertanyaan. Oke. Oke Kak Herlan boleh dibaca. Pertanyaan pertama dari amplop biru Pak Min. Apakah dalam lingkungan pekerjaan kita membutuhkan seorang pakar motivasi agar bekerja lebih produktif? Gimana nih Pak? Sekarang tuh banyak Pakar pakar-pakar motivasi. soalnya Pak. Di dalam pekerjaan ya, kan banyak sekali departemen. Perusahaan kan departemen. Ya ada departemen HR, ada departemen orang sales marketing, ada departemen finance, ada departemen produksi, ada departemen GA dan macam-macam. Nah, tentunya setiap departemen ini memiliki peran dan kontribusi masing-masing agar peran mereka bermanfaat dan berguna untuk perusahaan secara keseluruhan. Nah, pertanyaan apakah seorang pakar motivasi diperlukan? Yes, tapi sebatas bagaimana memotivasi. Tapi apakah isi motivasi tersebut belum tentu dia punya kepakaran. Ya, isi motivasinya. Jadi kontennya belum tentu memiliki sebuah kepakaran, tapi kontekstualnya bagaimana memotivate orang, ya kontekstualnya dia bisa hebat. Tapi kontennya apa? Contohnya kontennya apa? Bagaimana merancang sistem remunerasi dan sistem insentif atau bonus. Belum tentu setiap seorang motivator mampu melakukan itu. Gitu ya. Nah, ini kan sebuah keilmuan sendiri ya. Kemudian bagaimana merancang sistem pelatihan, belum tentu dia mampu. Ya, dia bisa punya materi tentang motivasi, tapi materi tentang handling complaint, handling resistance, how to sell, closing the sales, bagaimana approach, bagaimana membuat rute kunjungan, bagaimana mengatasi penetrasi ke pelanggan yang sangat dalam, belum tentu dia punya memiliki sebuah keilmuan hal tersebut. Ya, jadi konsep motivasinya tuh mesti kita bagi menjadi ada 3 ketika kita bicara tentang produktivitas ya, tentang yang sistemik tadi ada 3 fondasi motivasi. 1 konsep, 2 sistemiknya, 3 praktisnya. Nah, pengertian pertanyaan tadi mungkin baru sebatas pada praktisnya. Bisa nggak dia memotivasi orang gitu? Bisa, tapi belum tentu memiliki konsep, belum tentu memiliki sebuah sistem. Gitu, kita bedah nanti ya. Sistemnya itu berbeda-beda ternyata Pak ya, setiap pakar ya. Iya. Ya benar sih Pak. Mungkin kita akan lanjut lagi Kak Herlan di pertanyaan yang nomor 2. Oke. Pertanyaan nomor 2. Apakah ada faktor lain selain dari motivasi untuk meningkatkan produktivitas seseorang? Ya baik. Nah, ketika kita bisa motivasi ya, saya sudah bicara tentang konsep. Konsep itu apa? Apa yang akan kita tuju perusahaan tersebut, gitu ya, melalui departemennya, melalui setiap individunya ya. Jadi konsepnya itu mesti jelas. Konsepnya adalah saya ingin meningkatkan tentang semangat, saya ingin meningkatkan tentang pelayanan, saya ingin meningkatkan tentang kemampuan daya juang, saya ingin meningkatkan tentang bagaimana melakukan penetrasi market. Saya bagaimana membuka cabang, bagaimana ingin membuka pelanggan baru, contoh. Itu kan mesti tahu konsepnya. Ya. Nah, dari konsep tersebut, siapa yang memiliki konsep? Biasanya adalah the top one, orang-orang pimpinan puncak. Wah, mantap nih Pak Min, luar biasa. Pemirsa, masih seru ya pembahasan kita hari ini tentang tema kita motivasi gaya narkoba. Maka dari itu jangan kemana-mana, kita akan rehat sebentar, tetap di Win Wonder Inspiration. Halo pemirsa, masih bersama saya di sini Dita Zulaika dalam program Win Wonder Inspiration. Pemirsa, kita akan melanjutkan lagi pertanyaan dari 2 panelis kita, ada Kak Priscilla dan juga Kak Herlan di sini, tentunya yang akan dijawab oleh Pak Mindiarto.
Bapak kita kayaknya flashback ke pertanyaan nomor 2 tadi Pak ya, Iya. biar bisa kita kulik lebih dalam lagi nih Pak. Siap. Boleh Kak Erlan kembali diulangi biar pemirsa kita tidak lupa pertanyaannya apa Kak? Baik, makasih Mbak Dita. Jadi tadi pertanyaan yang kedua ini menarik soalnya Pak Min. Saya juga masih cukup banyak penasaran untuk mendalamin lagi, yaitu adalah apakah ada faktor lain selain dari motivasi untuk meningkatkan produktivitas seseorang? Ada ya gini. Iya. Motivation kalau kita bicara sistemik itu kan ya ada 3 faktor yang perlu kita 3 fondasi lah di dalam motivasi. Nah, pertanyaan tadi apakah ada faktor lain? Apakah seorang motivator tersebut bisa melakukan sebuah motivasi? Tentunya yes pada tatanan praktis ya, pada tatanan praktek, pada tatanan eksekusi lapangan. Tapi kalau kita bicara sistemik kan bukan hanya di sini, ada yang di atas yang disebut dengan konsep. Jadi motivation sistemik itu mesti memiliki konsep, kemudian memiliki strategi, dan kemudian memiliki prakteknya seperti apa. Nah, konsep itu apa? Pendanaannya, berapa banyak duit yang akan kita spending khusus untuk soal motivasi. Nah, merancang sistem penggajian kan, kalau nggak ahli, panggil pakar butuh duit. Ya. Kemudian kalau kita mau ngasih sistem bonus, sistem insentif, berapa duit atau berapa persen dana yang ingin kita alokasikan. Jadi faktor ada dana, ada faktor sasaran yang ingin dituju ya. Kemudian juga jangka lama, jangka pendek. Ini konsepnya. Itu biasanya dari mana? Dari pimpinan puncak yang berpikir ke arah sana. Nah, turun dari pimpinan puncak diterjemahkan menjadi pimpinan yang sifatnya strategis. Oke? Nah, itu soalnya apa? Strategik itu. Oke. Sistemnya mau seperti apa? Caranya mesti seperti apa? Gitu ya. Nah, itu strategik. Kemudian masuk ke dalam praktis, artinya apa yang sudah dituangkan menjadi sebuah strategi perlu dieksekusi. Nah, eksekusi ini adalah teman-teman yang akan menikmati daripada setiap motivation. Ya, motivation yang sifatnya individual bisa, ada motivation yang sifatnya kelompok. Contohnya ada insentif individual, ada insentif kelompok. Ada bonus individual, ada bonus kelompok. Nah, ini kan artinya kan membutuhkan sebuah sistem. Bagaimana pembagiannya agar di dalam kelompok itu yang memiliki peran kuat mendapatkan reward yang besar, yang sebagai pendukung tentunya mendapatkan reward juga lebih kecil dibanding yang punya peran utama. Ya, mereka semua mendapatkan sebuah insentif. Nah, ini kan perlu dirancang bagaimana sistem kontribusinya. Nah, itu kan sistem sehingga mereka merasa yang terlibat di sana merasa sama-sama menikmati. Ya, dan bukan hanya menikmati, tetapi ada fair play di sana. Ya, ada fair play. Jangan sampai PGPS, pinter goblok pendapatan sama gitu. Kan bahaya banget itu kan. Membuat apa? Membuat yang orang pinter berkontribusi tinggi demotivasi. Ngapain saya kerja mati-matian, income-nya sama dengan dia yang iseng, yang sekedar kadarnya kan. Iya. Nah, itulah sebetulnya kembali ke konsep dan strategi di dalam mengeksekusi sistem produktivitas dalam perusahaan. Itu yang disebut dengan sistem sistemik ya. Nah, kemudian apalagi contoh-contohnya banyak sekali ya. Contohnya banyak sekali, ada yang sifatnya insentif itu material, ada non material, dan ada simbolik. Jadi, nah sekarang banyakkan sekali orang terjebak yang namanya motivation itu hanya material kan. Duit doang. Oh, dapat insentifnya sekian persen atau sekian rupiah mencapai sekian, tidak ya. Apakah itu menjadi dominan? Yes, dominan artinya mungkin dari dana yang ada kita alokasikan 50% atau 60% untuk yang material yang berkaitan dengan duit gitu. Tapi bisa saja sisanya, dana yang tersisa tadi yang 40% kan kita bisa alokasikan untuk yang non material dan simbolik. Apa contoh non material? Kalau mencapai 1 semester ini terbaik atau 1 tahun menjadi dengan kinerja terbaik, contohnya kita akan berikan umroh, kita akan berikan ziarah, atau dapatkan anak sekolah, anaknya ya dapatkan sekolah beasiswa. Itu kan sebagai sebuah motivasi buat family kan. Dia non material, artinya non material memang dibutuhkan ketika umroh pakai duit, tetapi si karyawan tidak menikmati itu uang. Dia menikmati adalah umrohnya atau tour, ya keliling-keliling, ya keliling Asia kumpul di Tokyo gitu. Tour ke Bali kumpul di Denpasar gitu.
Nah, itu kan sebetulnya memang perusahaan mengeluarkan uang, tetapi si karyawan tidak menikmati itu uang. Oh. Ya, itu yang disebut dengan non material. Tapi apakah itu menjadi sebuah motivation? Yes. Apa motivation? Bisa saja ketika ada hadiah umpamanya untuk ziarah, untuk naik haji itu, bisa saja kan kalau uang, insentif uang dapat masuk dompet, tabungan, selesai. Yang tahu cuman karyawan tersebut kan? Iya. Tapi kalau umroh itu yang tahu kan keluarga, tahu anak, kakek, nenek, mbah, saudara, tahu semua loh itu. Satu kampung Dia biasanya, sekampung Pak. ini semua diantar loh kan. Nah, itu kan sebuah motivation. Wah, ponakan saya nih udah dapat hadiah umroh dari perusahaannya. Oh, anak saya, oh mantu saya kan sesuatu yang luar biasa itu sisi motivasi yang disebutnya apa? Motivation yang non material. Jadi sangat-sangat penting. Kemudian apalagi yang simbolik? Ya, kalau kita sering jalan-jalan ya, sering keliling-keliling ke beberapa franchise toko, ada the best duty managers. Itu kan atau dapat plakat, piagam, pin. Yeah. Itu the symbolic. Oke. Dapat emas itu kan simbolik ya. Artinya apa? Wah, dipegang itu pinnya itu disimpan terus. Udah 20 tahun masih kelihatan. Wah, dulu nih bisa cerita sama anak. Nih dulu bapak nih ya, waktu jadi orang nih dapat piagam nih lo. Wah, bisa cerita tuh ke anak, bahkan ke cucu kali. Jadi ada sesuatu kebahagiaan yang sifatnya sustainable, kemudian keluarga menikmati. Oke. Ya, keluarga menikmati. Oke. Nice banget Kak. Kita lanjut Kak ke pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak Win. Yang dua aja tadi sudah sangat menarik, apalagi yang ketiga ya kan? Gak sabar. Kenapa nih Kak? Apakah selalu akan ada hasil yang sesuai antara motivasi dengan produktivitas seseorang? Motivasi dengan produktivitas seseorang. Iya. Oke. Kembali ya. Kalau kita paham tentang rumus productivity adalah motivation kali ability, maka hubungannya bisa selaras atau tidak, tergantung ability kita. Contoh begini, saya semangat, wah saya ingin bangun rumah, wah saya ingin masang tembok sendiri, semangat, saya bisa lah lihat belajar. Tapi saya tidak diajari bagaimana cara ngaduk, bagaimana cara nempel bata, bagaimana suruh merapikan, kan hanya sekedar semangat. Tembok gak jadi-jadi gitu. Kenapa? Ada ability kan. Jadi selaras bisa tidak selaras kalau ability kita tidak sesuai. Ya, jadi semangat dengan ability menjadi sebuah kesatuan tonggak yang tidak bisa dipisahkan. Sama ketika efisien dan efektif. Ya, efisien efektif juga begitu. Saya ingin ke Bandung. Nah, tinggal ke Bandung. Oke, sama-sama ke Bandung. Tinggal pertanyaan, kalau ada koridor-koridor, 3 jam saya harus nyampe titik tertentu dari Jakarta, ke 3 jam titik. Tinggal pilihannya kan. Tinggalnya apa? Kalau mau ke Bandung kan bisa kereta, bisa bawa kendaraan, bisa bis, bisa jalan kaki, bisa lari, bisa naik motor, bisa naik sepeda gitu. Tapi begitu ada indikator 3 jam harus nyampe sana. Mana yang paling efektif? Mana paling efisien? Kan bisa mungkin pakai mobil sendiri itu paling tepat pilihan. Jadi ada hal-hal lain yang mendukung sehingga produktivitas itu bisa selaras dengan tujuan. Nah, maka semangat atau motivation tidak berdiri sendiri, ada faktor ability yang perlu dikawinkan. Nah, oke ya. Keren banget nih Pak Min. Tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara ya. Sebelum kita closing, kayaknya kita harus ngobrol-ngobrol dulu sama dua panelis kita ya tentang tema kita hari ini, motivasi gaya narkoba. Kalau insight yang aku dapatkan dari Pak Min hari ini adalah 3 pondasi dari motivasi. Yang pertama ada konsep dan juga sistematik dan juga praktis Pak ya. Kalau dari kedua panelis kita, mungkin dari Kak Herlan atau Priscilla dulu, ada yang mau disampaikan? Boleh, silakan. Boleh, silakan Priscilla. Kalau dari aku pribadi yang aku highlight banget adalah rumusnya sih. Jadi motivasi sama dengan efektivitas, motivation dikali ability gitu ya. Memang selama ini kita kan sering dengar ya kayak, duh kurang motivasi nih gitu. Terus kayak orang lain berusaha memotivasi. Tapi kalau memang ternyata Ability, skillnya, kemampuan orangnya memang belum sampai situ ya mohon maaf gitu ya Pak, harus diasah lagi gitu kan. Tapi Pak kalau misalnya saya boleh sedikit bertanya nih Pak, sebenarnya dari umur berapa sih sebenarnya lebih baik kita untuk mendapatkan motivasi? Apakah dari kecil, dari SD, SMP atau kapan sih Pak? Oke. Motivation tuh ketika
dari seorang anak sudah bisa berpikir ya. Dia sudah bisa berpikir, sudah bisa berbicara, contohnya ya paling efektif sudah bisa ngomong, bisa berdebat, itu sudah ada motivation. Ya, saya punya cucu juga dari umur 3 tahun, 4 tahun sudah punya motivasi, ingin dapat apa, ini sekarang umur 6 tahun aja ingin jadi apa, ingin jadi gamer, ingin jadi YouTuber itu. Loh itu kan sebuah motivation, tinggal kita mengarahkan gamer seperti apa. Kalau mau jadi YouTuber seperti apa. Kemudian juga sudah dapat exam ya ulangan sekolah. Kita tinggal motivasi bagaimana dia bisa ulangan menyelesaikan tugas dengan baik dan juga belajar proses how to-nya belajarnya yang baik. Jadi mulai dari dia sudah bisa berkomunikasi dan dia sudah punya keinginan macam-macam ya, pilihan makan segala kan sudah bisa motivasi. Kalau kamu pintar ini tak masakin ini loh. Nah itu kan sudah motivasi yang simple ya. Oke, siap, lanjut boleh Kak Herlan, Kak sedikit insight menarik dari ya. Kakak Jadi hari ini terkait dengan motivasi, ternyata motivasi itu bisa kita tarik kemanapun gitu. Dan hari ini kita dapat banyak rumus dan tinggal bagaimana kita implementasikan nanti. Wah, terima kasih banyak. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mindiarto yang sudah hadir ke studio kita memberikan motivasi kepada pemirsa yang ada di rumah dan juga kepada dua panelis kita di sini, ada Priscilla dan juga Kak Herlan. Terima kasih ya, sukses selalu. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih masih menemani kami di acara Win Wonder Inspiration. Saya Dita Zulaika, pamit undur diri bersama dengan kru bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di episode selanjutnya.